Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Lara Setiadinda Permaiswari, dalam jurnal KBA. Kenaikan pajak bertambah nilai PPN menjadi 12%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024. Tentang harmonisasi peraturan perpajakan memicu kontroversi, pemerintah beralasan bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat undang-undang. Tetapi, apakah kebijakan itu telah mempertimbangkan situasi sosial ekonomi masyarakat? Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan telah memicu kontroversi. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat undang-undang, tetapi apakah kebijakan itu telah mempertimbangkan situasi sosial ekonomi masyarakat? Ketua Forum Tanah Air atau FTA Yogyakarta, Sarmidi, menyampaikan pandangannya yang kritis terhadap kebijakan ini. Masyarakat mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjalankan undang-undang. Namun syarat berlakunya undang-undang ini juga perlu memperhatikan keadaan sosial masyarakat dan situasi berpikir mereka. Menurut Sarmidi kepada KBA News baru-baru ini, masyarakat saat ini masih lelah menghadapi berbagai proses politik, seperti pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah, yang menyita perhatian, energi, serta konsentrasi dalam bidang ekonomi. Selain itu, rakyat baru saja menikmati beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap pro-rakyat, seperti pemberantasan korupsi dan pidato presiden yang membangkitkan kebanggaan. Namun, kebijakan kenaikan PPN dinilai seperti membatalkan langkah positif tersebut. Sarmidi menjelaskan bahwa kenaikan PPN ini sama halnya dengan mendepresiasi pendapatan masyarakat hingga 15%. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun, harga barang meningkat, dan pada akhirnya, barang dan jasa tidak terbeli. Sarmidi memaparkan beberapa konsekuensi serius dari kebijakan ini, antara lain lesunya pariwisata. Dengan pendapatan yang hanya cukup untuk kebutuhan pokok, sektor pariwisata akan terpukul, dan dampaknya akan dirasakan oleh jasa transportasi, kuliner, garmen, hotel, restoran, hingga produsen souvenir. Kedua, tambah dia, kebangkrutan industri. Jika dampaknya terjadi, maka penurunan daya beli akan membuat industri dan pabrik kehilangan pasar, dan berujung pada kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dampak lainnya, yakni lonjakan kemiskinan. PHK massal akan memicu masalah sosial baru, seperti meningkatnya ketergantungan pada bantuan sosial. Dan ini dinilainya sebagai pola pemeliharaan kemiskinan, yang menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Menurutnya, kebijakan kenaikan PPN ini berpotensi menjadi bagian dari desain sistematis untuk melemahkan kelas menengah. Sebab, kelas ini selama ini menjadi pilar ekonomi, sekaligus kelompok yang kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Jika kelas menengah melemah, maka yang tersisa hanya kelas atas dan rakyat miskin, dan ini dinilainya hanya akan menciptakan ketergantungan penuh rakyat miskin pada elit, sementara penguasa hanya menjadi boneka kekuatan asing. Menurut Sarmidi, perjuangan untuk melindungi kepentingan rakyat dari kebijakan yang dianggap memberatkan seperti kenaikan PPN ini, membutuhkan komitmen tinggi. Sarmidi pun ingat bahwa Prabowo Subianto saat pelantikan menyampaikan janji-janji besar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, publik kini menantikan apakah Prabowo berani menantang kebijakan kenaikan PPN 12% yang dikhawatirkan akan memperburuk kondisi masyarakat. Demikian jurnal KBA News kali ini. Bersama saya Lara Setiadinda Permaiswari dan segenap kru KBA undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.